Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melengkapi tugas praktikum pendidikan agama Islam, yaitu praktikum sholat jenazah dengan anggota kelompok yaitu Saya Imam Mursan Safitri. Saya Luli Prihatini. saya Nyimas Putri Wulandari, Saya Umi Hamidah. Saya Fadila Masyutoh. Saya Nikita Amanda. Saya Puja Triani. Saya Darul Tantri. Saya Rahma Mulia. Saya Rema Suri Bonafit. Saya Zara Fitria. Saya Ferina Sinta. Adapun cara memandikan jenazah sebagai berikut. Yang pertama, menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat. Yang kedua, melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat kecuali anak kecil. Yang ketiga, orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat. Yang keempat, mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil. Yang kelima, memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudhu. Yang keenam, membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dengan bilangan ganjil. Di antaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran di badan mayat seperti sabun, sampo, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menyiram mayat berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Waktu menyiram tutuplah lubang-lubang tubuh mayat agar tidak kemasukan air. Selanjutnya yaitu jangan lupa membersihkan rongga mulut mayat, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu langkah terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendaan. Untuk mayat perempuan, setelah rambutnya diurai dan dimandikan, hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk lalu dikelabung menjadi 3, 1 di kiri, 1 di kanan, dan 1 di ubun-ubun, lalu ketiga-tiganya dilepas ke belakang. Yang terakhir yaitu setelah selesai dimandikan, badan mayat kemudian dikeringkan dengan semacam handuk. Demikian tadi cara memandikan jenazah. Adapun cara mengkafani mayat dengan baik dan praktis adalah seperti berikut. Yang pertama adalah letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai dengan perkiraan yang akan ditali adalah bagian berikut. Yang pertama bagian atas kepala, kemudian bagian bawah dagu, yang kemudian bagian bawah tangan yang sudah disedekapkan, yang kemudian bagian pantat, yang kemudian bagian lutut, selanjutnya bagian betis, selanjutnya bagian bawah telapak kaki. Yang kedua, tentang bentangan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpangkan sebagian saja, sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah. Yang ketiga, taburkan pada kain kafan itu kapur barus yang sudah dihaluskan.
Yang keempat, letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letak kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayit. Yang keempat, bentangkan kain baju yang sudah disiapkan, lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayit. Bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas. Yang kelima, bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayit. Kemudian, bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayit. Kemudian, lalu letakkan mayit membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan berselubung kain. Kemudian, sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang. Kemudian, pasang cawat dan talikan pada bagian atas. Kemudian, tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. Kemudian, sedekapkan kedua tangan mayat dengan tangan kanan di atas tangan kirinya. Kemudian tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan, seperti sendi jari kaki, mata kaki, bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan. Kemudian lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan. Kemudian kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit. Kemudian ikatlah surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Kemudian lipatlah kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayit selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. Yang terakhir, talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyidati arba'at takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, mempersiapkan lubang kubur. Lubang harus dalam, kedalaman lubang kubur harus tinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Sedangkan untuk lebarnya harus berukuran 1 hasta lebih 1 jengkal, setara dengan 50 cm. Yang kedua, bentuk lubang. Panjang lubang harus cukup untuk jenazah yang pastinya melebihi tinggi badannya. Jika tanahnya keras, disunahkan untuk membuat tiang lahat dalam lubang kubur. Menguburkan di pemakaman muslim. Jika seorang muslim meninggal dunia, alangkah baiknya jika ia dikuburkan di pemakaman khusus bagi muslim. Yang ketiga, waktu menguburkan jenazah. Terkait waktu menguburkan jenazah ada beberapa hal yang perlu diketahui. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada proses pemakaman dan ketersediaan warga yang membantu menguburkan. Yang keempat, tata cara menguburkan jenazah. Pertama, meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat, lalu ditaruh papan kayu dengan posisi agak miring. Tujuannya agar jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Yang kedua, letakkan jenazah dengan memasukkan kepalanya dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan. Yang ketiga, posisi jenazah yakni miring ke kanan, menghadap kiblat dengan tubuh yang ditopang dengan batu pipih atau papan kayu. Tujuannya agar jenazah tidak terlentang. Yang keempat, para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka. Yang kelima, saat jenazah dimasukkan ke liang kubur dianjurkan membaca doa berikut, yaitu Bismillah wa ala milati sunnati Rasulillah, Allahumma ftah abwabas sama li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasimat lahu wa wasilahu qabrihi. Artinya, dengan nama Allah dan atas agama Rasulnya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk roh jenazah, muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, dan lapangkanlah alam kuburnya. Yang keenam, khusus jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Yang ketujuh, jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubuhi istri mereka pada malam sebelumnya. Yang kedelapan, setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbuni tanah. Yang kesembilan, membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali, yaitu Allahumma firlahu, Allahumma sabihu, yang artinya ya Allah ampunilah dia, ya Allah berilah keteguhan kepadanya. Demikian tadi praktik sholat jenazah yang telah kelompok kami laksanakan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.